9/4 Bu Ya. Ekanya belum bisa dihubungi, Ya. mungkin bisa dimulai mawon Pak, daripada nanti waktunya terpotong banyak, nanti takutnya materinya juga banyak yang disampaikan, ndak bisa selesai sekitar jam 10. Oh ya, terima kasih. Siap. Nggih. Ini sementara saya wakili sebagai moderator gitu ya. Nggih. Nah, Bapak ya. Nggih. Sama link absennya jenengan share. Nah. Siap. Bos akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan Vicon hari ini. Pada kegiatan hari ini nanti, yang akan bertindak sebagai presenter adalah Bapak Dr. Andes Suparlan. Beliau mengajar di SMA Negeri 1 Prambon, Kabupaten Nganjuk. Dengan mengambil materi PowerPoint untuk kegiatan ulangan. Kemudian bertindak sebagai moderator adalah Ibu Eka Nur Herianti, SPD. Bapak dan Ibu sekalian, peserta kegiatan Vicon, sebelum kegiatan ini saya berikan kepada yang bertugas, maka akan saya sampaikan dulu beberapa hal yang terkait dengan kegiatan kita. Mengingat ini adalah kegiatan yang sudah kesekian kali, saya berharap Bapak dan Ibu sekalian sudah bisa memahami berbagai tata cara untuk bisa bergabung di kegiatan Vicon saat ini. Sehingga nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, peserta kegiatan Vicon, mengingat ini adalah masih bersifat latihan, maka nanti kalau di sana sini masih ada hal-hal yang sifatnya ada kekurangan-kekurangan, mohon untuk bisa dimaklumi dan sekaligus panjenengan kita harapkan nanti bisa memberikan informasi, memberikan masukan kepada kita semua sehingga nanti semua kegiatan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk kegiatan kali ini mengingat bahwa Ibu Eka Nur Herianti masih ada kendala di perjalanan begitu, maka untuk sementara saya gantikan sekalian untuk bisa memandu kegiatan di saat ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, untuk yang pertama marilah kita ikuti saja terlebih dahulu penyampaian materi yang akan disajikan oleh Bapak Dr. Andes Suparlan. Namun demikian, tidak ada salahnya sebelum kita lanjutkan kita berdoa sejenak. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Suparlan. Monggo saya berikan kesempatan untuk menyampaikan materinya secukupnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mas Suri. Kami sebagai presenter akan menyampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dalam kali ini akan menyajikan penilaian berdasarkan pakai PowerPoint. Mengingat Bapak Ibu, sekarang harga kertas, harga fotokopi semakin mahal. Oleh karena itu kami mencari solusi. Ada plus minus memakai penilaian hari ini. Sekolah tentunya harus memiliki
LCD agar nanti dapat dibaca oleh anak. Oleh karena itu, sebagai pendahuluan, kami akan lihatkan bentuk penilaian itu. Setelah itu, nanti kita berlatih bagaimana membuat presentasi. Nah, template pertama, ini tampilan, monggo nanti Bapak Ibu bikin bebas, terserah jenengan bentuknya. Ini mengidentitaskan nama saya, di sini anak-anak saya, kemudian sekolah saya. Ini hanya untuk pendahuluan. Sehingga kalau anak, yang terpenting adalah penilaian harian atau penilaian KD, monggo jenengan tulis. Setelah itu, anak-anak menunggu persiapan. Kalau sudah siap, kita klik untuk mulai. Di sini Bapak Ibu, waktu yang saya gunakan misalkan 1 menit. Ada yang warna kuning ini menandakan waktu itu berkurang dari 60 detik sampai nantinya sampai habis. Pada waktu habis, Bapak Ibu tidak perlu ngeklik. Nah, ini soal yang kedua. Mohon maaf nanti mungkin agak terlambat sehingga ini online sehingga agak terlambat. Sehingga Bapak Ibu jangan lagi bisa ngontrol kondisi anak, mengerjakan sendiri tanpa tolak-toleh. Satu keuntungannya itu. Kedua, bebas biaya fotokopi. Ingat, fotokopi 1 lembar sekarang hampir 200 sampai 250. Kalau kita berulang-ulang tentunya menghabiskan biaya. Tapi kalau pakai PowerPoint seperti ini, kita bisa melihat anak, mengontrol kondisi anak, tanpa kita harus ngonek satu persatu laptop kita, sudah berjalan berganti setiap saat yang kita butuhkan. Saya lagi, waktu tertulis waktu 3 menit, kemudian di sebelah kanan atau kirinya ada detikan yang berjalan yang menandakan estimasi waktu mengerjakannya tinggal sekian detik, menit, yaitu anak-anak segera bisa menyelesaikan. Kelemahannya dari pembelajaran atau ulangan seperti ini, soal tidak bisa diulangi lagi. Tetapi plusnya, anak langsung konsentrasi, tidak sempat nyontek, tidak sempat turun dan sebagainya. Semuanya ada plus minusnya. Mengingat sekarang ujian nasional itu hampir semuanya berbasis IT. Oleh karena itu, saya sarankan mulai dari SD, SMP, SMA, Bapak Ibu sudah mempersiapkan. Dan soal ini tentunya disimpan yang dalam waktu yang lama dalam komputer. Seandainya Bapak Ibu nanti akan merevisi atau merubah atau menambah, membuat soal hot dan sebagainya, tinggal menambah atau merubah soal. Soal ini saya buat 2 tipe Bapak Ibu. Yang sebelah kiri paket A, yang kanan adalah paket B. Sehingga harapan kita, anak yang berdekatan tidak bisa sontekan. Soalnya ini hampir sama, tetapi pertanyaannya berbeda. Nah, dari perbedaan inilah mempunyai taraf kesulitan yang sama, tetapi indikator yang sama, KD yang sama. Ini sudah soal kedua. Setelah itu nanti loncat karena kami tidak menjelaskan satu persatu. Itu hal hasilnya nanti Bapak Ibu. Ini sangat mudah sekali. Langkahnya mungkin hanya tinggal 2 langkah atau 3 langkah. Bapak Ibu kalau menghendaki nanti misalkan 2 paket ini menjadi 1 paket, ini sudah soal ketiga. Soal yang paket yang kedua bisa jenengan hilangkan. Kalau pengen hanya 1, atau mungkin Bapak Ibu hanya buat cukup 1. Nah, harapan dibuat 2 itu tadi supaya ya tidak contekanlah 1 paku, mengingat anak-anak hanya menulis nomor dan jawaban A, B, C, D, E. Itu kalau SMA. Kalau SMP sampai D, kalau SD hanya sampai C. Monggo nanti menyesuaikan.
demikian Bapak Ibu nanti hasil dari yang ditayangkan yang jenengan buat. Saya perhatikan sampai terakhir, ini saya percepat Bapak Ibu, nanti kita caranya membuat 9 misalkan 10 selesai ini anak-anak segera mengumpulkan jawaban kertas yang ditulis nama dan jawabannya tadi. Terus sementara untuk Bapak Ibu latihan di bawahnya nanti saya berilah ini nanti yang kita copy kumpulan timer yang berjalan seperti yang Bapak Ibu kendaki seperti yang warna kuning tadi, yang 1 menit, ada yang 1,5 menit, 2 menit dan seterusnya. Itu hasilnya Bapak Ibu. Tetapi nanti kalau sudah selesai Bapak Ibu untuk digunakan, slide yang paling bawah ini jangan buang karena hanya untuk madu Bapak Ibu pada pelaksanaan hari ini. Dengan Bapak Ibu nanti ini hasilnya sebagai prolog. Oke, sekarang kita memulai Bapak Ibu. Slide 1 ini identitas, monggo disesuaikan sendiri. Insya Allah filenya nanti saya share di WA sehingga Bapak Ibu nanti bisa tinggal ngedit karena mungkin daripada lama termasuk timernya dan sebagainya. Ini Bapak Ibu, waktu 1 menit yang akan berjalan ini 1 menit. Seandainya Bapak Ibu membuat 2 menit, kita selesaikan dulu, ini buat 2 menit. Kemudian yang paling bawah diulang lagi yang tadi. Nah, ini kita ambil yang 2 menit. Klik kanan, copy, kembalikan yang akan diganti tadi. Kita klik di sini. Nah, ini yang 1 kita edit, buang, di delete aja. Terus yang 2 taruh seperti ini. Ini Bapak Ibu caranya. Kemudian langkah yang terakhir untuk menyesuaikan 2 menit translationnya. Nah ini tadi 1 kita ganti menjadi 2. Yang ini Bapak Ibu jangan sampai keliru. 2 menit 1 soal selesai. Mudah kan Bapak Ibu? Sekarang coba nomor 2 diedit lagi. Misalkan ini kita buat menjadi 1,5 menit sesuai dengan kesulitan masing-masing soal. Tetapi kalau Bapak Ibu soalnya sama, ya tinggal ngopi 1,5 menit. Kemudian kita lihat tadi yang paling bawah 1,5 menit yang ini, kita copy ulangi lagi ya Bapak Ibu, dan copy balik gambar soal kedua. Taruh terus ini Bapak Ibu. Yang 3 menit yang diedit kita hilangkan, kita delete. Terakhir tadi seperti apa Bapak Ibu? Translation tadi waktunya 3 menit. Nah, diganti sesuai dengan harapan kita 1,5 atau ini berarti 1 menit 30 detik. Jangan sampai keliru Bapak Ibu. Berarti soal kedua sudah selesai. Hanya seperti itu Bapak Ibu. Ini berarti soal 1 sudah selesai, soal 2 sudah selesai. Monggo menyesuaikan jenengan soalnya berapa. Tapi jangan lupa ya, kalau ini 6, maka yang after ini harus 6. Centangnya biarkan dicentang. Untuk halaman pertama tadi, ini tiba ada 0 dan tidak dicentang. Sehingga nanti tanpa kita perintah, kita harus merintah untuk nomor halaman pertama. Mengapa demikian? Karena kita akan menunggu mungkin membagi lembar jawaban anak, kertas lembar jawaban, sambil menunggu kesiapan anak-anak, sambil mungkin tas-tas anak yang masih berserakan di meja. Kalau sudah siap semua, dengan langsung setelah ya, langsung tinggal ngeklik sekali, langsung masuk ke set kedua atau soal nomor 1. Kembali lagi saya tegaskan lagi, soal tidak wajib 2. Ini saya niru yang kalau tes SIM itu Bapak Ibu. Tapi kalau tes SIM itu 1, 2 itu sama, sehingga waktu saya tes itu saya bagian A misalkan,
dapat melajari bagian B karena diajak diwolak-walik itu. Harapan kita jangan seperti itu, karena kalau anaknya cerdas, selesai soal nomor 1A diselesaikan, bisa melajari soal yang lain yang di B. Itu kalau soal yang satu yang diajak A dan B. Maka bisa contohkan soal 1A sendiri, B sendiri. Demikian Bapak Ibu, mungkin masih ada perlu yang ditanyakan sambil latihan, monggo. Yang jelas nanti untuk kesempatan ini file saya share di WA sehingga Bapak Ibu nanti bisa mencoba langsung. Ini utamanya Bapak Ibu guru mengajar di SD, kelasnya cukup kecil sehingga anak-anak bisa langsung mengerjakan. Bahkan mengerjakan soal ini kalau nggak salah di SMA 2 Malang. Kami pernah studi banding ke sana. Ulangannya tidak pakai kertas, semuanya seperti ini. Tidak menggunakan komputer waktu itu kalau ulangan semester maupun ulangan harian. Tetapi ya seperti ini, dimasukkan satu ruangan, kemudian kalau misalkan kelasnya paralel, ya tinggal ngopi atau mungkin dikirimkan lewat pengawas masing-masing, sehingga pengawas masing-masing bisa mengerjakan, bisa menayangkan di masing-masing di kelasnya masing-masing, atau bisa disentralkan. Itu kalau ada butuh teknologi atau butuh tambahan, mungkin tentunya hal seperti itu tergantung dari kebutuhan atau kesediaan alat yang ada di sekolah. Demikian Bapak Ibu, tanya jawab monggo saya serahkan kepada pengaturnya. Kalau tadi belum datang ya Pak Samsuri, monggo saya serahkan dengan untuk mungkin barangkali ada teman-teman yang menanyakan. Ya, terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Suparlan yang telah menyampaikan paparannya mengenai penilaian berbasis PowerPoint dengan memanfaatkan transitions. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya apa yang telah dipaparkan tadi ini memang akan sangat bermanfaat apabila kita mau mencobanya, tentunya dengan segala resiko kendala-kendala yang ada kemudian diatasi bersama. Bapak Ibu sekalian, untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Panjenengan semuanya bisa menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan apa yang telah diberikan oleh Bapak Suparlan tadi. Sangat menarik sekali materi ini, mengingat memang PowerPoint sesuatu yang sangat familiar lah untuk kita, kemudian juga tidak terlalu rumit, insya Allah demikian. Nah karena itu Bapak Suparlan, mungkin saya selaku host sekaligus juga peserta di sini, dan juga peserta kemarin disampaikan oleh tim dari Seameo bahwa baik yang sebagai host, moderator, atau apa saja, sifatnya adalah juga sebagai anggota atau sebagai peserta dalam belajar, sehingga juga diberi kesempatan untuk bertanya. Nah, karena itu untuk pertama kali ini saya saja Pak yang menanyakan. Nanti kita bisa saling mendiskusikan. Mohon Pak, saya dibukakan slide yang kedua barangkali Pak. Soal utama ya. Nah, terima kasih. Nah, tadi untuk ini Bapak, untuk memberikan time Bapak ya. Ya. Nah, memberikan time, batasan time tadi. Nah, itu berarti nanti kalau
sudah 2 menit tadi Pak nggak salah ya? Ya betul ya. 2 menit atau 2 detik? 2 menit ya? 2 menit. 2 menit, berarti nanti soal itu akan berganti ke soal berikutnya. Betul, betul. Nah, gitu Pak ya. Eh, kemudian tadi yang timer tadi Pak. Ya. Nah, itu di copy dari mana nih Pak? Bawah nggak salah ya? Di copy di slide paling akhir coba saya. Oh, paling akhir tadi Pak ya? Ya, ini. Nah, ini. Itu dapatnya dari mana Pak? Oh, ini kalau kita buat kan susah. Makanya Ya. kita buatkan saja sehingga tidak perlu membuat. Ini kalau ada program yang bisa membuat angka-angka itu berjalan. Oh, okay. Saya buat soal, misalkan 10 menit, paling tinggi kan 10 menit. Coba aja misalkan kalau uraian itu paling tinggi, paling 10 menit Pak ya. Ya, 10 sampai 15 lah misal ya. Itu monggo. Nanti kalau ini diedit nggak mungkin Pak, karena gitu. Nggak bisa. Ya Bapak. Jadi kita mencari lagi gitu Pak ya? Ya, saya siapkan di bawahnya itu tujuannya itu tadi, daripada membuat lama. Tuh. Ya. Ya, terima kasih Pak untuk yang itunya tadi. Kemudian tadi kembali ke slide dulu Bapak. Ya. Barangkali ya. Belum ada pertanyaan juga di chat. Oke, kasih dereng wonten. Oke, kalau sambil nunggu mungkin teman-teman yang lain sedikit di slide yang pertama. Ini kan identitas. Identitas itu biasanya atau nggak salah kemarin juga pernah dibahas di hari kemarin nggak salah saya mengikuti agar tidak mudah diedit. Jenengan ngedit ini diklik-klik nggak mungkin bisa Bapak. Ada tertentu aja yang dapat dirubah. Suatu contoh misalkan gambar ini nggak bisa. Ini caranya Bapak Ibu view, kemudian slide master. Nah setelah slide master ini dionceki satu persatu. Nah ini bisa tambah, kurangi dan sebagainya. Mulai dari foto bisa diedit. Terus ini background digerak pindah-pindah. Caranya tadi saya ulangi, tak close dulu ya Bapak Ibu. Ya. Ada. Ini kadang Bapak Ibu guru yang lain itu belum tahu. Triknya itu di view, kemudian slide master. Maka halaman 1 yang mungkin hanya identitas supaya tidak dapat dirubah, nah ini dapat dirubah. Satu persatu ini banyak karena ya tumpuk-tumpuk lah katakan seperti itu supaya bisa. Kalau kita tutup kembali lagi pada mohon maaf Pak, satu. mikrofonnya agak dekat Pak. Oh iya, tak lepas. Oke. Jadi gini, kalau apa adanya ini hampir semuanya nggak bisa diklik Pak. Lah ini tadi harga nggak bisa. Yang ada yang saya bebaskan hanya merubah KD ini. Tujuannya apa? Kalau kita tidak ikut pelatihan ini, KD-nya bisa rubah, tetapi identitas sekolah saya nggak bisa. Ini triknya untuk merubah template yang halaman pertama supaya tidak. Termasuk halaman kedua ini. Yang atas ini nggak bisa dirubah. Kalau tanpa template halaman pertama yang menggunakan slide view tadi. View, kemudian slide master. Slide master. Nah itu langsung sudah dapat diedit. Oh ya, jadi kalau di Word misalkan itu loh Bapak Ibu, footer dan border. Itu kalau nggak diklik 2 kali kan nggak muncul. Selesai ya selesai. Itu yang mungkin tambahan. Terus teman-teman yang mungkin presentasi. Biasanya presentasi kan nggak ditayangkan. Ya. Seperti ini. Caranya supaya nggak kita buat show. Kalau kita buat show kita nggak bisa kembali lagi ke sini. Tadi di view juga bisa langsung masuk recording view. Ini kalau kita online seperti ini kita bisa kembali ke semula. Tapi kalau langsung slideshow, kita kadang ngelacak harus keluar dulu dari ini yang di-share. Jadi kalau slideshow menggunakan record ini, nah ini langsung bunyi lah. Ini tinggal diklik, nah, kita akan soal nomor 1 seperti yang saya katakan tadi. Ini dibiarkan sudah selesai. Untuk kembali ke misalkan waktunya pertanyaan, tinggal kita klik escape,
kita akan Meski, kembali Pak, ya langsung kembali ke semula. ya. Sehingga bisa kita ngontrol seperti PowerPoint, tetapi juga bisa ngedit. Karena ini saya pembelajaran di PowerPoint, tentunya teman-teman kan harus juga belajar. Iya. Itu Pak. Tadi yang mau saya tanyakan juga itu, Pak. Artinya soal nomor 1 misal tadi kan, Ya. Nah, itu bisa loncat kita. kan 2 menit. Ya. Nah, maksud saya itu anak diberi jeda untuk ambekan 1 menit gitu misalkan sebelum slide yang nomor 2, nomor 3 ya misalkan atau nomor 3 apa nomor berikutnya itu kita berikan. Berarti caranya diantaranya seperti Oke, apa? begini. Kalau gitu misalkan kita kan persis 2 menit di sini. Ya, 2 menit Di soal after hilang. ini, nah di after ini Bapak, Ya. ini jenengan tambah bonus misalkan 2 detik atau 3 detik, berarti nanti sudah hilang. Coba kita cek aja ya. Kita tambahin misalkan 50 detik. Oh, kok 50 detik ke CDN nggih? Oke. 2 menit. 2 menit 50 detik atau 2 menit setengah ya, 2 menit setengah lah ini gampang gitu ya. Ya. Kita coba kita slide show, kemudian slide recording. Nah, langsung saya loncat yang kedua. Nah, ini 2 menit. Ini nanti mestinya pas 00 loncat kalau kita nggak tambah. Akan tetapi kalau kita beri tambahan 1 menit berapa detik, tidak jalan, angka itu sudah tidak jalan, tetapi ada jeda waktu. Jadi nanti minta misalkan tambahan 2 detik. Nah, ini yang kedua, sudah kedua ini berarti. Oke. Berarti soal itu bisa ditampilkan untuk bonus itu misalnya Pak ya? Ya, bisa. Ya, untuk ambekan lah bahasa saya. Ya. Mungkin menghapus dan sebagainya Pak. Oke. Halo Pak Agus, apa masih monitor Pak Agus? Oke, karena beliau juga masuk ke ruang kelas Pak ya. Oh, ngaten nggih. Gentosan Pak. Nggih. Baik. Ini sangat menarik Bapak. Jadi untuk yang seperti nomor 1A, nomor 1B itu maksudnya untuk soal paket A gitu, dan paket B ya. Kadang satu bangku itu kan terlalu dekat Bapak. Supaya enggak turunan lah. Bahasanya A sama B itu aja Pak ya? Iya. Oh iya. Kalau yang ini kan kita buat sederhana Pak ya? Iya. Ya, mungkin bisa disampaikan pada apa-apa nih teman-teman sebagian juga belum semuanya sangat paham sehingga tampilannya bisa serapi ini. Iya. Sedikit aja. Oke. Oke Pak, yang lain nggak ada pertanyaan Pak? Ini sebenarnya ya penting untuk guru-guru SD tentunya utamanya. Sebenarnya. Ini kebetulan yang ikuti kegiatan enggak terlalu banyak, Bapak mungkin karena jam-jam sibuk. Pak Abdian tadi, halo Pak Abdian, tadi masih ditinggal ke kelas. Bentar. Oh, iya. Tidak apa-apa Bapak. Juga sangat bermanfaat buat saya ini khususnya. Ya, terutama kalau nanti kondisi internet agak rewel, ini kan offline kan? Ya. Nah ini. Kemudian untuk tadi Bapak, saya sangat tertarik mungkin kembali ke sesi slide 1 Pak. Ya, slide 1 ya. Slide 1 tadi. Nah itu kalau untuk mengunci Bapak, misalkan fisika KD 37 dan 39 ini ingin kita kunci Pak. Kalau kita kunci masuknya kan tadi foto slide master. Slide master juga ini. Iya. Nah di sini jenengan isi yang di sini. Kalau tadi kan diisi setelah jadi Pak. Iya. Nah kalau misalkan
saya isi di sini. Sebentar, tak keluar dulu, tak kopinya dulu biar Iya, iya. Nah ini tak kopi, oke. Saya mencari view slide master. Nah sini saya masukkan di sini. Nah, misalkan demikian. Setelah nanti mungkin tumpuk sementara. Iya, enggak apa. Coba untuk membedakan ini tak ganti warna aja. Saya khawatir bertumpuk yang tadi. Oke. Sekarang kita keluar dari slide master. Iya. Keluar dulu. Slide master keluar kok gini nggak muncul. Sebentar. Close-nya mana ini? Close-nya nggak muncul. Kanan. Slide master biasanya muncul di sini. Iya. Kalau nggak muncul, bentar, tak lari ke, waduh banyak sekali. Tak ulangi lagi aja. Iya. Kok hilang mana ya close-nya? Ntar carinya dulu. Aduh, nggak ada. Yang close, tanda tulisan close tadi. Kita kembalikan ke depan. Slide master. Nah, tulisan close ini kok hilang tadi. Oh iya. Coba kita ketik aja. Ya mungkin tadi kita sedang edit, Pak. Iya. Coba sekarang keluar. Gak muncul yang di mana ini? Mikrofonnya, Pak. Biar Kabelnya agak panjang, akhirnya nggak ketemu. Iya. Oke, tak copy dulu. View, slide master. Oke, coba tak taruh di sini. Dia akan muncul kan nanti. Loh, nggak muncul. Bentar. Kok belum muncul? Bentar. Coba ini aja. Oke. Loh, kok malah nggak muncul? Di mana ini? Saya masukkan ini masuk. Oke. Coba saya pindah ke sini. Ya enggak apa. Atau tulisan klik sini ya. Title yang ini. Klik to edit master title. Coba saya masih nyoba ini. Saya lupa gue nih. Loh, gak muncul nih. Yang mana, Pak? Gambar keluar, turun tapi ini gak turun. Apa kopinya? Kopi ya? Kopi apa? Gambar ya? Aduh, keliru. Atau kalau misalkan Bapak. Iya. Contohnya tadi kan apa tadi? Foto-foto tadi tuh, Pak. Ya, foto. Nah, ini artinya kan ya, makanya kalau tak copy ke satu kunci, satu buka itu, Pak. Nah, coba seperti ini mungkin bisa. Oke. Nah, ini kan udah tumpuk. Oh, oke. Ini sudah, berarti sing satu tak hapus. Mana ini? Coba lah. Ini sudah utik-utik ini, ya dah. Ya. Ini tak hapus yang lama. Ya, ini sudah gak diketik. Nah, berarti tadi alurnya gimana, Pak? Mungkin bisa diulangi. Kelihatannya kita harus nambah tetap slide master. Nah, ini pastenya paste kita bentuk gambar. Nah, ya ini kan ada paste A, kan huruf biasa. Kalau ini kan bentuk gambar. Nah, kalau bentuk gambar kita sudah bisa seperti ini. Jika kita ngetik, nggak bisa merubah, Pak ya? Iya, coba kita ulangi lagi. Loh, ini sudah nggak bisa. Ya. Oke, sangat baik, Pak. Insya Allah ini ilmu juga
kita semuanya. Terkadang Bapak, Bapak Ibu sekalian, kalau terima lomba, kasih kepada maaf Pak Suparman. ya, saya tambahkan sedikit. Kalau ikut perlombaan presentasi pembelajaran pakai animasi ini, biasanya Nah, ini jelas, Pak. bagian dari penilaian. Template Ya. ini benar-benar asli murni buatan kita sendiri. Suatu contoh, Oke. gambarnya ada. Tidak semua orang bisa mudah merubah. Ini Ya. yang diminta di sana biasanya. Oke, Monggo oke. dilanjut Pak. Oke. Terima kasih Pak Suparlan atas Oke. penjelasannya dari berbagai macam tadi. Alhamdulillah tanpa terasa kita punya waktu kurang lebih 5 menit saja ternyata Bapak. Sangat menarik, terutama saya memang sangat senang dengan kegiatan ini. Nah, karena itu sebelum kita akhiri, saya berikan kesempatan kepada Pak Suparman untuk sedikit menyampaikan kata akhir kesimpulan daripada yang Pak Jenderal sampaikan tadi. Silakan Pak Suparman. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk kesimpulan pemanfaatan pendidikan berbasis PowerPoint ini. Kita sangat perlu mengingat selalu ujian nasional pakai komputer. Anak supaya tidak mudah contohan. Integritas sekolah dinilai dari hasil Eptanas yang pakai komputer. Kalau kita latih seperti ini, waktu kita batasi, insya Allah anak-anak kita akan terlatih. Langkah tahun berikutnya, sekarang zamannya zaman era digital, abad 4.0. Kini kalau guru kita ketinggalan, bahkan ada terlontar salah satu menteri akan mendatangkan 1.000 guru dari luar negeri, walaupun itu tidak mungkin. Yang kelihatannya kita hampir tidak dipercaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, monggo tingkatkan kualitas kita, profesional kita, supaya anak-anak juga butuh guru. Sekarang kalah dengan Mbah Google. Materi apa saja di dalam komputer, dengan ngeklik Google, apa yang dicari, muncul dengan sendirinya. Agar kita tidak kalah dengan Mbah Google, mari kita kreatif, profesional kita tingkatkan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.